Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa azim bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min fajjin amiq. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surat yang ke-22 ayat yang ke-27, kemudian surat yang ketiga ayat yang ke-97. Shadaqallahul azim. Waqala Rasulullah sallam man malaka zadan aw rahilatan tabaluhu ila baitillah wa lam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Al hadis rawahu Tirmidzi an Anas radhiyallahu an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, sebagai mensyukuri nikmat Allah melalui kesempatan yang berbahagia ini, dalam rentang waktu lebih kurang 15 menit saya ingin menyampaikan ceramah dengan judul memenuhi panggilan ibadah haji serta keutamaannya. Kenapa ini judul ceramah kita? Karena kita sekarang berada dalam suasana haji. Al-haju asyru ma'lumat. Pelaksanaan ibadah haji ditentukan Allah dalam bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Sebagian besar umat Islam sekarang sudah berkumpul gelombang pertama di Madinatul Munawwarah. Jadi tidak salah kiranya dalam kesempatan ini ceramah kita memenuhi panggilan ibadah haji serta keutamaannya. Landasan hukum panggilan ibadah haji ayat yang kita sampaikan tadi, surat 22 ayat 27. Wa adzim bin nas bil hajj, suruhlah manusia untuk melakukan ibadah haji. Nah, kalau mereka engkau panggil, perintah Allah pada Ibrahim, Rasul yang lain, Nabi Muhammad SAW, mereka akan datang untuk memenuhi panggilan itu. Ada yang berjalan kaki, ada dengan unta yang kurus. Bahkan ada pula datang dari negeri yang amat jauh dari Masjidil Haram, seperti tanah air kita. Jadi kalau ada orang bilang, bapak saudara, Pak, ada apa ya Pak ni haji? Yo, banyak mau kapai panggilan dah ada. Tak mendapat panggilan awak dah. Itu salah, Pak. Banyak kita temukan di tengah-tengah masyarakat orang mampu, orang kaya, tapi tak berangkat dengan alasan itulah. Tidak ada panggilan. Padahal panggilan itu ada. Setiap kita mendapatkan panggilan. Hadirin dimuliakan Allah. Haji salah satu rukun Islam, yaitunya yang kelima. Kalau sholat panggilannya 5 kali tadi semalam sampai akhir hayat. Kalau ibadah puasa sebulan dalam 1 tahun dalam bulan Ramadan. Kalau zakat mal setiap tahun bagi orang yang sampai nisab hartanya. Tapi kalau ibadah haji, bapak-bapak, ibu, panggilan hanya 1 kali selama hidup. Walaupun usianya sampai 1000 tahun, hanya 1 kali. Cuma maulang nangka 2, nangka 3 itu sunat. Hadirin dimuliakan Allah.
Tapi baru kita wajib memenuhi panggilan apabila termasuk kepada golongan yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah menunaikan ibadah haji kapan? Apabila termasuk golongan orang yang telah mampu dan sanggup. Menurut jumhur ulama, bapak-bapak, ibu-ibu telah sepakati, termasuk di negara kita, pertama syaratnya sehat jasmani dan sehat rohani. Kalau tidak sehat tentu tidak bisa berangkat. Ada orang sudah mendaftar mau berangkat, sudah di karantina, ternyata dites lagi kesehatan tidak sehat, ditunda keberangkatan. Syukur-syukur sampai kloter, sebelum kloter terakhir sehat, berangkat. Kalau tidak tentu ditunda untuk tahun berikutnya. Jadi sehat jasmani rohani. Yang kedua, Bapak sudah cukup biaya untuk kita bawa naik haji, namanya ongkos naik haji. Kalau tahun ini insya Allah 50 juta. Kalau sebelum Covid dulu sekitar 30, paling tinggi 35 juta. Di samping itu biaya untuk keluarga kita yang kita tinggalkan. Biaya itu tentu harta yang halal, supaya barokah, supaya ibadah kita diterima Allah sebagai amal soleh. Nah, yang ketiga Bapak Saudara, yaitunya aman di dalam perjalanan, aman tempat yang dituju, aman keluarga yang ditinggalkan. Nah, andaikan yang tiga itu sudah ada pada kita, berarti kita telah mendapat panggilan haji dan wajib kita penuhi sesegeranya. Ajilul haja, segerakan kata Rasul. Jangan ditunda-tunda, jangan ditunggu-tunggu, jangan. Karena kamu tidak tahu apakah yang akan terjadi pada dirimu di masa yang akan datang. Sekarang mungkin sehat, bulan depan, tahun depan belum tahu Bapak Saudara. Sekarang mungkin masih hidup, tapi tahun depan belum tahu. Justru itu segerakan. Taruhlah kita sehat, umur panjang, ternyata uang yang tidak ada habis dimanfaatkan untuk yang lain. Malah kadang-kadang oleh godaan dunia yang tidak bisa kita hindarkan. Membangun rumah umpamanya yang biayanya ya ratusan juta, bahkan miliar, bahkan ada puluhan miliar. Karena bangun rumah terabaikan naik haji. Sudah rumah dibangun, beli lagi kendaraan yang harganya jutaan rupiah, terhalang lagi untuk naik haji. Saya banyak melihat seperti itu, Pak. Termasuk teman saya, Pak. Gajinya sebulan itu 45 juta sebelum dia pensiun. Rumahnya gagah kena, tapi sayang dia tidak berangkat naik haji. Kenapa? Karena cinta dunia terabaikan ibadah haji. Nah, ini yang perlu menjadi kajian kita. Oleh karenanya Nabi katakan, man malaka zadan aw rahilatan tabalu ilaitillah falam yahuja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang diberi bekal uang untuk berangkat haji tapi tidak mau dengan bermacam alasan, kalau mati nanti silakan kata Nabi, secara Yahudi boleh, secara Nasrani itu boleh. Tentu hal ini tidak kita harapkan. Apalagi ayat kita katakan tadi, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Surat ketiga 97. Barang siapa yang engkar tidak mau menunaikan ibadah haji, dia diberi kemampuan untuk itu, diberi kesempatan, harta berlimpah ruah. Allah tidak butuh kepada orang seperti itu. Na'udzubillah, tentu hal ini kita tidak mau dan kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita terjauh daripadanya. Bapak sudah yang muliakan Allah. Kenapa banyak orang mampu tidak berangkat haji? Barangkali belum tahu keutamaan. Antara lain keutamanya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Kalau harta yang diberikan Allah pada kita, kita bawa haji,
berarti kita mensyukuri nikmat Allah yang ujung-ujungnya ingin meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Wa bataghi fi ma takallahu daral akhirah, raih kebahagiaan akhirat dan dengan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Kita diberi rezeki, harta yang halal, kita penuhi pengibadah haji, berangkat kita, bahwa kita mensyukuri iman Allah sekaligus mengharapkan kebahagiaan yang abadi kelak di kampung akhirat. Kemudian Bapak Saudara, sebanyak apapun biaya yang kita pakai untuk haji, itu adalah infak fisabilillah. 1 rupiah diganti 700. Jadi kalau biaya haji tahun ini Bapak 50 juta, itu berarti kita deposito akhirat kita melalui ibadah haji dengan uang yang dipakai itu menjadi 700 kali 50 juta menjadi 3,5 M. Itu deposito akhirat kita, amal kita yang bakal kita terima nanti di kampung akhirat. Alangkah beruntungnya orang yang berangkat haji. Kemudian apapun yang kita keluarkan akan dijanji ganti Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Allah janji ganti apa yang kita keluarkan itu. Tidak ada orang yang bangkrut karena haji, tidak ada. Tidak ada orang melarat karena umrah, tidak. Tapi berapa banyak orang bangkrut karena tidak mau haji. Ini fadilah. Yang ketiga Bapak Saudara, hapus semua dosa kita. Sebanyak apapun dosa kita diampuni Allah. Man haja fala rafasa wala fusuqa wala jidala raja'aka yaumin wala da'umu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang berangkat haji, waktu haji dia tidak berkata kotor, tidak melanggar batas, tidak bertengkar, dia kembali dari haji bagaikan seorang bayi yang baru lahir dari kandungan ibu, suci, bersih dari noda dan dosa. Kemudian Bapak Saudara ingat, haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Untuk itu Bapak Saudara menjadikan Allah, beruntunglah orang yang telah berangkat. Kemudian bapak-bapak, ibu yang telah mendaftar, selamat menunggu kapan berangkatnya, kita tunggu kapan Allah tentukan. Kemudian bagi yang belum mendaftar, upayakanlah mendaftar sesegeranya. Kita yang pokok mendaftar. Oh, masalah berapa menunggu, kita serahkan saja kepada Allah. Kalau sudah mendaftar, tercatat nama kita di lumapu di sisi Allah sebagai orang haji dalam niat, tapi yang belum pelaksanaan. Bapak sudah menjalankan Allah. Kemudian terakhir, nilai ibadah di Mekah tidak sama di sini. Sholat 1 kali di Madinah bagaikan sholat 1000 kali di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Sholat 1 kali Masjidil Haram bagaikan sholat 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Betapa besarnya nilai ibadah berada di Mekah dan di Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan bapak-bapak saudara jamaah yang berangkat selamat pulang pergi, semoga haji mabrur. Bagi kita yang telah berangkat alhamdulillah, bagi yang telah mendaftar menunggu, bagi yang telah belum mendaftar, mari kita daftarkan diri. Mudah-mudahan di lain kesempatan Allah beri kesempatan kita untuk menaiki panggilan ibadah haji yang wajibnya hanya 1 kali selama hidup. Itulah ceramah kita. Semoga bermanfaat adanya untuk saya dan juga untuk kita bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله